Assalamualaikum. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah ada yang makan? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama. Satu orang memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan melakukan absensi ya. Bagi yang hadir, tolong diangkat tangannya. Baik, Bu. Rosdiana, Hadir, Ibu. Evi Tambala, Hadir, Bu. Nur Aulia Saputri, Hadir, Bu. Kifaya, Hadir, Bu. Ririn Andriani. Hadir, Bu. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai era kekaisaran. Ada yang tahu era kekaisaran Romawi? Tidak. Oke. Era kekaisaran Romawi itu adalah periode dalam sejarah Romawi yang dimulai setelah runtuhnya Republik Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi dan berlangsung hingga jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Era ini ditandai dengan pemerintahan kekaisaran yang memiliki kekuasaan absolut, menggantikan sistem pemerintahan republik yang dipimpin oleh senat dan konsul. Terus, masa kekaisaran Romawi itu dibagi menjadi dua, yaitu masa kekuasaan kekaisaran prinsipat atau keturunan raja, yang dimana pada masa Kaisar Agustus Romawi mengalami masa keemasan yang dimulai atau yang ditandai dengan kemakmuran, kejayaan, kemajuan estetik dan pembangunan. Lalu yang kedua ada masa kekuasaan kekaisaran dominan, yang dimana yang itu memerintahkan bukan dari raja tetapi militer atau gubernur. Kemudian yang kedua itu ada masa kekuasaan kekaisaran dominan, yang dimana memerintah bukan dari raja tetapi militer atau gubernur. Lalu pada masa Diocletianus, Imperium Romawi dibagi menjadi dua, yaitu wilayah timur dipusatkan di Mesomedia, lalu yang kedua itu wilayah barat dipusatkan di Milan. Lalu pada pasca Diocletianus terjadi perebutan kekuasaan yang muncul sebagai pemenang, yaitu Constantinius. Ada beberapa langkah penting yang dilakukan oleh Constantinius, yaitu melakukan politik balas jasa pada tahun 313, lalu melakukan penataan pemerintahan dan militer, dan yang ketiga memindahkan ibu kota Imperium Romawi dari Roma ke Bizantium. Alasan Roma yaitu sudah tidak cocok untuk ibu kota karena banyak kelompok yang langsung bermusuhan. Lalu selanjutnya pasca Constantinius. Yaitu pemerintah adalah Theodosius. Yang dimana Theodosius
Ada yang bertanya? Tidak ada. Ada Ibu. Ayah. Pertanyaannya, apa yang terjadi penyebab utama runtuhannya Kekaisaran Romawi? Oke, baik. Runtuhnya Kekaisaran Romawi itu disebabkan oleh sistem pemerintahan yang terorganisir, lalu yang kedua militer yang kuat dengan strategi perang yang inovatif dan disiplin tinggi, lalu yang ketiga infrastruktur yang maju, keempat kebijakan ekonomi dan perdagangan yang memungkinkan kekayaan mengalir dari berbagai wilayah kekuasaan, lalu yang kelima asimilasi budaya, yaitu yang memperkuat persatuan dalam wilayah yang sangat luas. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, baik, saudari Aulia. apa faktor utama yang menyebabkan Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia, yaitu krisis ekonomi, termasuk inflasi, pajak yang tinggi, dan ketergantungan pada budak. Lalu yang kedua, korupsi dan kelemahan politik, termasuk perebutan kekuasaan di antara kaisar. Lalu yang ketiga, serangan dari bangsa barbar. Keempat, kemunduran moral dan sosial. Dan yang kelima, pembagian Kekaisaran Romawi menjadi bagian barat dan timur pada tahun 395 Masehi. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait materi era Kekaisaran Romawi? Saya Ibu. Baik, saudari Rosdiana. Jadi Kekaisaran Romawi adalah salah satu peradaban terbesar dalam sejarah yang mencapai puncak kejayaan melalui sistem pemerintahan yang baik, militer yang kuat, dan infrastruktur yang maju. Tetapi Kekaisaran ini juga mengalami keruntuhan karena gabungan masalah internal seperti krisis ekonominya, budaya kerajaan